Shalom jemaat Tuhan. Saat ini kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Saya percaya kita semua bersuka cita apapun keadaannya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang sama, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang tetap setia dan selalu menyertai kita. Saat ini kita mau menyatukan hati kita mau menyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik dari diri kita. Kita satu dalam doa kita berdoa. Segala pujian dan syukur menunaikan kehadirat Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Allah sebagai Tuhan. Kau sungguh baik, sungguh terang. Lembutkan hati kami berpuji Kau sungguh baik. Semua
Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang lebih lagi ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati tanah hati kami Tuhan, biarkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan, agar kiranya apa yang kami dengar dapat kami tanam dalam hati kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati juga yang akan membawa firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan mereka alat dari Engkau Tuhan. Apapun firman-Mu Tuhan, Engkau sampaikan melalui mereka Tuhan, agar kiranya lewat mereka kami dapat mendengar akan firman-Mu dan melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati setiap kami, layakan kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, layakan kami untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, kami siap Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saat ini kita mau fokus, kita meninggalkan semua beban kita, mari datang sama Tuhan. Katakan Tuhan, Kau kerinduan kami Bapa. Yes Lord, Engkau kerinduan. Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air.
selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12-20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus ketika dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kali ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari Yohanes 7, kita bisa mengetahui bahwa kisah ini terdapat dalam konteks peringatan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah peringatan akan Allah. Peringatan akan tuntunan Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah memberikan tiang api dan tiang awan kepada bangsa Israel sebagai gambaran akan penyertaannya pada umatnya. Dan dalam perjalanannya, bangsa Israel tinggal dalam perkemahan. Nah, dalam perjanjian baru, orang-orang Yahudi memperingati Hari Raya Pondok Daun dengan cara yang demikian. Mereka membuat pondok-pondok dari daun, membuat kemah-kemah, dan mereka tinggal di situ selama 7 hari. Mereka juga membuat tiang-tiang, 4 tiang, yang ditempatkan di perbendaharaan, di dekat bait Allah, sebagai gambaran akan tiang api yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Nah, tiang-tiang api itu mempunyai 4 mangkuk emas. 4 mangkuk itu diisi dengan minyak dan dibakar dengan api. Sehingga ketika tiang itu dinyalakan, ketika mangkuk-mangkuk itu dinyalakan, seluruh Yerusalem akan menjadi terang. Bahkan pada malam hari pun, seluruh Yerusalem tidak menjadi gelap. Bangsa Yerusalem akan tetap terang seperti siang. Nah, Nabi Zakaria pernah menubuatkan tentang hari di mana tidak ada pergantian antara siang dan malam. Zakaria 14 ayat 7-9, "Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian antara siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung pada musim panas dan pada musim dingin." Ayat 9, "Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya." Jika kita membaca lebih lagi Zakaria 14 ini, kita akan mendapati bahwa ini berbicara tentang eskatologi, atau kedatangan Kristus yang kedua kali, atau akhir zaman. Tetapi nubuatan itu secara simbolis telah digenapi oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12-20 ini. Tuhan Yesus menyatakan dirinya melalui perkataan, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dialah Allah, Dialah Raja atas seluruh bumi, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus menunjukkan identitasnya sebagai Allah yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir
keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tidak hanya sampai situ, Tuhan Yesus juga tetap menyertai kita, orang-orang percaya sampai saat ini. Tuhan Yesuslah Allah Immanuel. Dialah Allah yang senantiasa menyertai kita, bahkan sampai saat ini. Bahkan lebih daripada itu, Dia telah memberikan dirinya sendiri sebagai ganti kita. Dia memberikan dirinya sebagai ganti kita untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan yang kita sendiri perbuat, supaya kita bisa kembali berelasi dengan Allah. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Kenapa Tuhan Yesus mau repot-repot datang ke dunia ini, repot-repot mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita? Kenapa? Apakah karena kita layak untuk diselamatkan? Apakah karena kita memang, apa karena perbuatan kita? Jawabannya tidak. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kebaikannya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12b, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu terang bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalan-jalanku. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk membuka Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anaknya yang tunggal, anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, supaya kita bisa mengenal Allah, supaya kita bisa mengenal Allah yang benar. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah yang telah menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, itulah Allah yang sama yang menyertai kita bahkan sampai saat ini. Dialah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Mungkin kita sering merasa kalau kita ini banyak masalah, bahwa ada banyak kejadian di dunia ini yang rasanya di luar kendali kita. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita semua, tidak ada satupun masalah yang berada di luar dari kendali Allah. Tidak ada satupun masalah yang berada di luar kendali Tuhan Yesus. Semua ini ada di dalam rancangannya. Semua ini ada di dalam kendalinya. Dan bagian kita hanyalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Sekarang pertanyaan untuk kita, maukah kita berjalan dalam tuntunan terangnya? Maukah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Maukah kita dengan taat mengikuti firman-Nya dan mengikuti tuntunan Roh Kudus? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya kami tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur atas karunia-Mu, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sangat besar itu. Kami sadar bahwa kasih karunia-Mu jauh lebih besar daripada segala masalah kami, daripada segala pergumulan kami, daripada segala masalah kami, daripada segala masa lalu kami. Kasih karunia itu jauh lebih besar daripada semuanya. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya itu, dan kami mau belajar taat kepada firman-Mu.
Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita siapkan setiap hati kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa, kami membawa bangsa kami dan kota kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar Engkau terus memberkati bangsa Indonesia dan kota Palu Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah. Biarlah terus Kau curahkan roh yang takut akan Engkau Tuhan atas bangsa dan kota kami Bapa. Biarlah Kau terus memberkati bangsa dan kota kami Bapa. Biarlah lawatan-Mu Tuhan terus tercurah atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia, di kota Palu Tuhan, dari pemerintahan, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga bisa menjalankan tugas ya Tuhan untuk melayani bangsa dan negara ini Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Mazmur 91 kemuliaan-Mu Bapa tercurah Tuhan atas bangsa Indonesia dan atas kota Palu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami membawa Tuhan, kami mau berdoa Bapa bagi gembala pembina kami, gembala karayan kami dan gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Bapa hamba-hamba-Mu Tuhan. Bila Kau terus taruh Tuhan roh yang lebih lagi Tuhan mencari Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan Kau memberkati dengan keluarga besarnya Tuhan. Mazmur 91 menjadi bagian hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus tambah-tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang dilakukan oleh kedua tangan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Terus menjadi kepala bukan menjadi ekor Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan akan banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya layak bagi-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Pondok Daud Tuhan. Kau memberkati setiap kami Bapa dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah Tuhan. Biarlah kami semakin lebih lagi Tuhan dekat dengan-Mu Tuhan, lebih lagi radikal di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berikan kami bersama-sama Tuhan Kau berikan kami kesatuan hati lebih lagi Tuhan bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, biar segala kemuliaan rahmat-Nya layak bagi-Mu Bapa. Pada saat ini juga Bapa kami akan memberikan persembahan kami, perpuluhan dan bahkan buah sulung kami Tuhan. Kau memberkati persembahan kami Bapa, biarlah berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hormat hanya layak bagi-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama nyanyikan satu buah pujian. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kekasih-kekasihku, marilah terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau di rumah. Tuhan memberkati engkau beraktivitas di dalam keadaan seperti saat ini. Tuhan menjaga, memelihara engkau. Jauhkan dari segala virus-virus corona di dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari sorga datang atas engkau mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.